Alhamdulillah syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segenap para satis, para hujjaj, para guru, khusus guru kita Ustaz Akanda Maulana, juga Ketua DKM Musalla Ridwan Ayanda Ustaz Haji Zainuri, Wakil Ketua DKM Musalla Ridwan Pak Anda Mursyidi, Pak Budi, Pak Budi dan seluruh para tokoh masyarakat yang lainnya, yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, barokah rezekinya, panjang umurnya, dan mudah-mudahan selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan jamaah al mubarakah. Ini mudah-mudahan istiqomah sehat semuanya ini. Masih melanjutkan pelajaran yang kemarin. Izan mukhalafatul zahir lil batin in kanat an qasdin sumiyat riya wa yafutu biha al ikhlas. Jadi kalau ada pekerjaan lain di mulut, lain di hati, artinya antara yang di mulut dengan yang di hati itu nggak sinkron, jadi nggak sama, maka orang tersebut dikatakan atau pekerjaan tersebut dikatakan pekerjaan yang mengandung unsur riya, lain di bibir, lain di hati. Nah, yang namanya riya itu berarti yafutu bihal ikhlas. Orang yang riya itu berarti mereka meninggalkan keikhlasan, mereka meninggalkan syarat utama daripada pekerjaan. Karena salah satu di antara syarat berbuat sesuatu adalah ikhlas. Wa in kana an ghairi qasdin, kalau nggak ada tujuan, pekerjaannya nggak ada tujuan, yang nggak jelas apa yang mau dikerjakan, fayafutu bihasidqi, berarti orang ini meninggalkan kejujuran. Jadi yang namanya kerja itu harus tahu apa yang mau dikerjain. Jangan kayak orang apa namanya, jangan kayak orang keder. Jadi kalau kita mau jalan ke tempat apa namanya, ke sesuatu tempat itu harus tahu di mana alamatnya, di mana tujuannya, baru ketemu tuh. Ini jalan kadang-kadang gue tanya kemana, udah kayak tukang ojek keder, udah antah apa namanya, keliling sini keliling situ nyari pelanggan, nggak dapat. Waktu ajan dipanggil sama Allah belaga-belaga budek, masih muter-muter aja. Dapat penumpang kagak, bannya bocor, iya. Kan begitu tuh. Jadi coba kita belajar bagaimana kalau ingin mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu itu betul-betul harus diikuti dengan niat yang benar. Diikuti dengan niat yang lurus, niat yang saleh. Dan tujuannya pun tahu. Karena apa? Segala sesuatu apa yang kita kerjakan itu tujuannya adalah liyamardha kalimatillah, untuk mencari keridhaan daripada Allah. Apapun yang kita kerjakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu tujuan ibadah kita. Jadi ibadah itu bukan bertujuan supaya kita jadi orang kaya, bukan. Ya. Jadi kalau kita rajin sholat bukan berarti supaya kita jadi orang kaya, salah tuh. Makanya kalau ada orang yang tujuan sholat dan pengen jadi orang kaya, akhirnya begitu gak kaya-kaya mengkambing hitamkan sholat. Ngelihat ada orang yang nggak sholat kaya, iri. Lagian ngapain sholat pakai tujuan menjadi orang kaya? Kalau mau kaya, kerja. Dan Allah tidak melarang. Wa idza qudiyatis shalah, kalau udah selesai sholat, disuruh kita fantashiru fil ardh.
Jadi kita nggak boleh berdiam diri, pasrah dengan nasib, bahkan disuruh bekerja. Dan tentunya semua apapun pekerjaan itu kuncinya adalah kejujuran. Kalau mau sukses harus jujur. Makanya yang namanya asidqu fil a'mal wa huwa ayyajtahid. Yang namanya kejujuran dalam sebuah pekerjaan itu harus dilandasi dengan kesungguh-sungguhan. Jangan harapkan kita punya banyak duit kalau kitanya malas-malesan. Jangan harapkan ibadah kita diterima kalau kita nggak khusyuk, nggak konsentrasi, nggak tawajuh dalam sholat kita, nggak fokus. Jangan harapkan doa kita dikabul kalau kita tidak fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatun. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan-pekerjaan saya yang tersembunyi, yang nggak kelihatan, yang nggak dilihat orang itu khairan, lebih baik min alaniyati, daripada amalan atau pekerjaan saya yang kelihatan. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikan juga yang kelihatan itu menjadi baik. Boleh nggak kita sedekah terang-terangan, Ustaz? Boleh. Boleh, nggak dilarang kita sedekah terang-terangan. Tapi yang namanya terang-terangan itu kalau seumpamanya seimbang dengan yang sembunyinya, fadzalika nis, pahalanya dapat setengah doang. Yang bagusnya bagaimana? Wa in kanat sariratuhu afdalu min alaniyatihi fadzalikal fadlu. Yang bagus itu adalah kalau kita berbuat kebaikan, bekerja untuk kebaikan apapun itu, sedekah kah, salat kah, ibadah kah, itu sebaiknya sariratuhu lebih banyak, rahasianya itu tersembunyinya itu lebih banyak ketimbang terang-terangannya. Ngumpet-ngumpet kalau ngasih duit ke orang, ngumpet-ngumpet kalau sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, itu lebih bagus tuh. Kalau terang-terangannya lebih banyak, berarti kadang-kadang kita berlebihan yang seperti itu. Jadi yang utama, ibadah yang paling utama itu yang bagaimana? Ibadah yang paling utama itu ibadah yang sendiri. Makanya para ulama itu nyuruh sholat wajib itu, kalau yang sifatnya wajib itu memang harus terang-terangan tuh. Makanya sholat wajib itu sholat wajib itu diutamakan sholatnya berjamaah setiap waktu. Ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh. Itu sebaiknya dilaksanakan berjamaah. Zakat juga orang harus tahu kita udah bayar zakat. Puasa juga terang-terangan. Haji juga orang harus tahu kalau kita udah haji. Sampai nikah aja kita terang-terangan. Itu ibadah yang disebut dengan ibadah apa? Alaniyah. Ada juga ibadah yang bersifat sirriyah, yang sifatnya rahasia, orang lain nggak ada yang tahu. Ibadah apa? Sunnah. Ibadah sunnah. Makanya sholat sunnah itu sering dikatakan sebaiknya itu dikerjakan di rumah kita masing-masing. Jangan sampai rumah kita itu dijadikan seperti kuburan. Ayo tahajud di rumah, duha kalau bisa di rumah, sebelum berangkat kerja 2 rakaat di rumah, pulang kerja sholat syukur, sholat wudhu di rumah, sholat sunnah wudhu di rumah. Ya, pengen tidur sholat sunnah 2 rakaat atau 11 rakaat di rumah. Banyakin sholat-sholat yang orang nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kita menangis, siang tersenyum. Ketika kita berhadapan dengan orang, kita tersenyum tegar menghadapi permasalahan. Tapi setiap malam kita mengeluh ngadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu apa namanya, amaliyah yang memang kadang-kadang gampang diucapin tapi sulit kita laksanain tuh. Ya, sholat sunnah itu pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul itu sholatnya itu sampai kakinya bengkak, Kalau kita kan sholat sunat itu senang yang cepet ya, betul apa enggak itu? Bulan puasa aja, bulan Ramadan, buktinya aja kita kalau ada imam yang sholatnya panjang banget, ayatnya panjang, itu kira-kira besok-besok makmumnya banyak apa tambah habis itu? Pindah cari imam yang cepetan bacaannya tuh. Lah di sini mah bacaannya lama banget imamnya, la ilaha illallah, Allahu Akbarnya aja ada semenit. Allahu Akbar. Nungguin waktu jedanya aja lama banget nih imam, masya Allah. Pak, kadang-kadang kita ini kan membeda-bedakan tempat. Kalau di Masjidil Haram kita sholat kadang-kadang kuat, di sini padahal yang namanya apa namanya? Yang namanya lagi ibadah itu dalam keadaan apapun, tempat dimanapun, kalau dalam ibadah itu semuanya nilainya sama. Keutamaannya aja yang berbeda, tapi nilai ibadahnya sama di mata Allah. Di Ar-Ridwan ini kalau kita khusyuk bener sholat kita pasti diterima. Sama kalau kita sholat di rumah, khusyuk sendiri, nangis, minta kepada Allah, pasti diterima juga dimanapun kita berada. Maka Nabi minta kepada Allah supaya ibadah sirnya itu apa namanya lebih baik ketimbang ibadah yang kelihatannya tadi. Sodakoh yang dikerjakan oleh Nabi itu nggak pernah dipamer-pamerin. Gue Muhammad nih, gue nyuapin lu tiap hari nih, nggak pernah tuh. Nabi Muhammad SAW nyuapin orang Yahudi yang buta, tiap hari disuapin sama Nabi. Itu yang disuapin ngatain mulu, ngehina mulu, ceramah terus, ngoceh mulu tuh orang buta tuh. Lu tahu nggak Muhammad itu bagaimana? Muhammad itu gila, Muhammad itu pendusta, Muhammad tukang bohong. Coba model kita lagi nyuapin, nama kita dijelek-jelekin, kita apain tuh orang kira-kira? Gue jeguk juga lu kepala lu, gue kepret juga lu, gitu. Kemudian ini orang buta disuapin sama Nabi. Yang dikatain nama orang buta ini siapa? Nabi. Setiap disuapin dia ceramah, setiap dia disuapin dia cerita tentang apa yang dia nggak pernah lihat. Yang dia dapat, apa yang dia dengar diceritain, apa yang dia dengar diceritain. Dan itu selalu mulut-mulut apa namanya, selalu kata-kata comberan yang keluar. Begitu Nabi Muhammad SAW wafat, dia mulai bertanya-tanya, kemana nih orang yang dulu biasa nyuapin saya kok nggak datang-datang. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang juga mertua beliau bertanya, ada nggak amalan lain yang sering dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya kerjakan? Ada. Apa? Nyuapin orang buta di pojokan situ. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bawa makanan, nyuapin nih orang buta nih. Begitu dimulai, oh terima kasih, kamu mana aja saya cari. Wah, awas, kamu jangan kayak Muhammad begini. Wah, udah cerita lagi tentang kejelekan Nabi. Diceritain terus tentang kejelekan, seolah-olah Abu Bakar begitu mendengar itu si buta itu menceritakan kejelekan Nabi, dia nangis dia. Tiap hari Nabi dicaci, dimaki, masih buta ini, tapi beliau nggak marah. Sampai akhirnya Abu Bakar tuh nggak sengaja kayak orang apa menghentakkan suapan itu. Kaget si buta, wih, kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Siapa kamu? Sambil dia menangis, betul. Saya ini bukan orang yang biasa nyuapin kamu. Yang biasa menyuapi kamu itu sekarang orangnya udah nggak ada. Kamu tahu nggak siapa yang biasa nyuapin kamu? Dia itu orang yang biasa kamu jelek-jelekin. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu si buta mendengar cerita dari Abu Bakar.
tentang Nabi Muhammad dan keteladanannya yang luar biasa tadi, langsung menangis dan langsung mengatakan diri masuk agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ini kadang-kadang kan belum bisa ada kayak begitu. Ya. Kita misalnya nih, biasa minjemin duit orang. Tiba-tiba kita tahu yang mau minjem sama kita orang yang kontra sama kita. Boro-boro baik tiap hari ngejelekin kita mulu. Kira-kira orang model begini sama kita dibagi duit apa kagak itu? Dipinjemin apa enggak tuh? Udah menanan. Gua suruh pilih gua aja lu kagak mau, malah lu bilang gua cuman cari pencitraan doang. Kira disuruh pilih gua kagak mau, pinjam duit sama gua lu. Kan begitu kadang-kadang kalau kita mah. Jadi kalau yang dukung kita baru kita bantu, yang muji kita baru kita bantu. Nah kita nih, iman kita tuh masih sampai situ. Pokoknya kalau seandainya ada musuh datang ke kita minta bantuan nggak bakal dibantu. Ya ada kawan, wah seneng banget. Para wajib sekalian rahmatullah. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairi wa alaniyati waj'al alaniyati salihati. Kalaupun ada pekerjaan kita yang terang-terangan, ya, sholat berjamaah, puasa, mudah-mudahan sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat kita diterima oleh Allah, haji kita diterima oleh Allah, umrah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah. Ya, mudah-mudahan yang istiqomah nih, berbahagialah bagi mereka-mereka yang istiqomah. Wa ansyadu, ada sebuah nasyid, ya, sebuah nasyid, idza sirru wal i'lanu fil mu'min istawa. Seandainya yang namanya asir dan yang namanya al-i'lan, terang-terangan, rahasia dan terang-terangan seorang mukmin itu sama nilainya, faqad azza fid daraini wastaujaba tsana, maka tentunya mereka akan ditinggikan di mana? Fid daraini, baik di dunia maupun di akhirat. Wastaujabat tsana, dan wajib bagi mereka dipuji. Makanya Atiyah bin Abdul Ghafir beliau berkata, idza wafaqat sariratul mu'min, apabila ya, ibadah rahasianya seorang mukmin sama nilainya dengan yang nampak, alaniyatuhu bahallahu bihi al malaikah, maka Allah akan memuji orang-orang tersebut di hadapan para malaikat. Yaqulu hadza abdi haqqan, ini loh hamba-hamba aku yang benar, hamba-hamba aku yang serius. Sholat berjamaahnya istiqomah, rajin ke musola, rajin ke masjid, sholat sunatnya rajin juga, zakatnya nggak pernah telat, punya kambing 5, punya kambing 10, punya kambing 40, nggak lupa dengan zakat. Kalau dia panen, maka hasil panennya selalu dizakatkan, nggak pernah dia lupa membayar zakat, dan juga dia tidak pernah lupa untuk bersedekah. Pergi haji, alhamdulillah, dia pun sudah menunaikan ibadah haji, dan beliau melaksanakan hajinya dengan kesungguh-sungguhan. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Pulang ke tanah air, maka kata Rasulullah, tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ganjaran buat orang yang berhaji mabrur. Perkara-perkara yang rahasianya bagaimana? Itu urusan dia dengan Allah.
Pak usah orang lain pada tahu dah tuh. Berapa sih jumlah sodako yang sudah kita keluarkan selama kita berada di Mekah? Berapa banyak kita sudah mentraktir orang? Berapa banyak kita sudah berbuat baik dengan orang? Nggak usah pakai diceritain sama orang. Nggak usah pakai ngagul. Karena yang berbuat baik itu banyak. Yang berlomba-lomba akan kebaikan itu banyak. Karena Allah suruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Datang waktu azan, berlomba-lomba kita untuk menuju masjid. Makanya dalam kitab, salah satu kitab hadis itu dikatakan, lupa saya nama kitabnya itu, kalau ada orang yang datangnya sebelum sebelum azan datang, maka Allah akan memberikan hadiah kepadanya kelak di akhirat berupa berupa rembulan bulan yang terang di waktu malam, terang. Kalau waktu azan bintang. Ada orang kalau zaman dulu tuh, kalau dulu orang tua kita ngajarin, kalau Jumatan datang sapnya paling pertama, Allah akan bagi kita hadiah apa? Ontak. Tapi kalau paling belakang, bukan ontak yang didapat, tapi apa namanya? Telur ayam. Mau pilih ontak apa pilih telur ayam? Oh, jelas pilih ontak dong. Ontak mahal harganya. Telur ayam cuma 2.000 perak. Ya berarti kalau kamu mau ibadah kamu itu sungguh-sungguh, ayo berlomba-lomba kamu dalam kebaikan, kejar kebaikan. Jadi kalau sekarang ini kan kayaknya sholat Jumat itu orang malas-malesan ya. Datang waktu azan doang, begitu azan datang baru masjid rame. Kalau dulu orang tua dulu jam 11 itu masih udah rame itu. Karena mereka tahu fadilah orang datang ke masjid apalagi di waktu Jumat. Makanya dulu orang tua kita, walaupun beliau kerjanya di mana-mana, kerja yang di Pondok Gede, kerja yang di Bekasi, begitu hari Jumat jam 10 atau setengah 11 udah pulang ke rumah masing-masing, mandi, pakai wangi-wangian, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang tua dulu tuh. Orang tua zaman sekarang, orang sekarang ya, sholat Jumatnya masih pakai baju dinas, masih pakai baju sekolah, kadang-kadang bajunya masih bau ketek, kita udah pakai buat sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu merupakan hari idnya orang beriman setiap hari Jumat. Idul Mukmin, yang namanya hari bahagianya, hari rayanya orang beriman itu ya setiap hari Jumat itu. Makanya disunnahkan setiap hari Jumat itu kita pakai baju putih, pakai parfum yang wangi. Kalau seandainya bisa pakai sorban di kepala, menunjukkan kewibawaan kita. Pakai sorban di kepala itu bukan menunjukkan kebelaguan kita, bukan untuk lagu-laguan, bukan, tapi untuk menunjukkan ini loh saya orang beriman, ini saya orang Islam. Ini kan sekarang enggak. Baju kadang-kadang kita masih bau keringat kita pakai buat sholat Jumat. Akhirnya sholat Jumat yang harusnya nuansanya seger, jadi nuansanya pada molor mulu, tidur semua itu. Khotib kemana, makmum kemana. Coba lihat orang tua dulu. Begitu pulang kerja dia mandi, fastabiqul khairat. Itu yang terang-terangan ya. Yang asalnya gimana itu orang tua kita dulu? Dia selipin duit tuh, baik 1.000 perak, 2.000 perak, 10.000 perak di kantongnya tuh, selipin tuh buat sodako. Ini sekarang kotak amal kelihatannya nggak ada yang macet, lancar terus. Asal jalan ser, nggak ada macetnya, lancar, nggak berhenti, jalan terus. Dulu tuh entah 1.000, entah 2.000 perak, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebentar lagi di masjid kita, di Masjid Al-Istiqmal, akan diadakan peringatan Maulid. Ayo, saya mengajak nih
seluruh para jamaah semua, ya, seluruh para jamaah semua. Kalau kita pengen diaku, ya, pengen dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo berlomba-lomba dah. Saya mah nggak bisa beli kambing, Ustaz. Saya cuma bisa beli cendol. Nih 100.000. Saya punya keluarga, satu keluarga, sumpamanya ada 4 orang. Ajak anak yang udah kerja, mantu yang udah kerja. Ayo kita sumbangan, kayak kita patungan. Satu keluarga 400.000, sumpamanya. Kalau ada 100 kakak, Pak Haji, anggaran 40 juta ketutup. Insya Allah. Satu keluarga semuanya cinta sama Nabi, bukan cuma di mulut doang. Karena cinta yang cuma di mulut doang itu disebut cinta penuh dusta dan kebohongan. Oh, saya cinta sama Nabi, tapi giliran diajak berjuang untuk Nabi, diajak untuk sedekah buat maulid, nggak mau. Ayo sama-sama kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bikin maulid sendiri mungkin nggak bisa, Pak. Sumpamanya saya, Mang Mursidi, Ustadz Maulana bikin maulid sendirian, ya, belum lagi ngamplopin kiainya, belum lagi ngamplopin penceramahnya. Kalau 20 kiai diundang, satu kiai 200.000, udah berapa duit itu? 200.000 kali 10 kiai aja udah jelas 2 juta. Kalau 20 kiai 4 juta, undang penceramah 6 juta, udah 10 juta. Ngasih makannya? Ini kan rame-rame kita cari keberkahan. Karena ini acara kita, dari kita untuk kita, otomatis ketika ada acara kita datang. Besok yang ceramah ini ulama yang melahirkan generasi-generasi ulama. Ulama yang mencetak ratusan bahkan ribuan ulama. Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Mahmud, pimpinan pondok pesantren Darul Rahman. Kita hadir semua, insya Allah hadir semua, ya. Saya nggak punya duit, Ustaz, pakai tenaga, jangan takut, ambil kebaikan, kejar kebaikan, minta kepada Allah. Allah waj'al sarirati, ya Allah, khairan min alaniyati, waj'al alaniyati salihah. Baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan dalam ibadah ini, Allah, saya minta kebaikan semuanya darimu, ya Allah. Minta itu kita kepada Allah. Qala Muawiyah bin Qurrah, man yadulluni ala bukain bil lail. Siapa orang yang menunjukkan saya agar saya bisa bernyanyi, bisa menangis waktu malam. Basamun bin nahar, dan kemudian tersenyum di waktu siang. Syowianya kita itu kalau malam hari itu, ya, kalau malam hari itu udah nggak usah banyak omong lagi. Begitu waktu malam datang, tidur sebentar, bangun di sepertiga malam, nggak usah buka handphone, nggak usah buka apa-apa, nggak usah bikin status. Lagi tahajud nih aku nih, ya lebay banget. Lebay banget. Lagi buka, ayo bangun tahajud. Aduh, udah tuh urusan kita dengan Allah. Tinggalin tuh yang begitu tuh, tinggalin. Yang norak-norak tinggalin tuh, ya. Yang bersifat ria itu tinggalin tuh. Oh kan kita pengen ngajak orang berbuat kebaikan kan, ya, terserah deh apa kata ente dah. Tapi hati ini kudu dijaga. Hati ini kudu dijaga. Salah satu menjaga hati itu tinggalkan itu, kemudian tawajuh, konsentrasi kita hanya hadap diri kita dengan Allah. Udah baca apa yang kita baca. Ya. Kalau kita ngaku pecinta Habib Umar Al-Hafiz, berarti baca tuh la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin. Berapa kali? 100 kali. Jangan ngaku cinta sama Habib Umar, apa yang dicintai Habib Umar nggak dibaca. Saya kagum sama Habib Umar, tapi apa yang diamalkan Habib Umar nggak dibaca. Bohong berarti kagum gitu. Saya pecinta Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Abang Anom, berarti paling tidak sehari itu baca la ilaha illallah
865 kali. Boleh nggak lebih Ustaz? Boleh. Sampai 1000 kali boleh. Kalau lagi sendirian, zikirnya kira-kira kenceng apa pelan-pelan aja Ustaz? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Masa sendirian kenceng-kenceng? Malam-malam pelan-pelan aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lagi rame-rame boleh. Hidupkan hati kita. Gimana? Dikredit. Dikredit. Itu bagus. Ini pertanyaan bagus. Boleh nggak 1000 wirid dikredit? Boleh. Johor 165 kali, Asar 165 kali, Maghrib 165 kali, Isya 165 kali, Subuh 165 kali. Ustaz, boleh nggak dikredit lagi, diskon lagi, jangan 105, pas lempengnya jadi 100, boleh. Yang penting belajar istiqomah dulu. Belajar istiqomah dulu, karena istiqomah itu belajar. Ada orang gini, ada orang begini, Ustaz ngerti nggak yang namanya ma'rifat itu apa? Saya senyum ditanya begitu. Saya bilang kalau ada orang yang bisa menjawab ma'rifat, sesungguhnya orang itu adalah pembohong. Kalau ada orang yang bisa menjawab apa itu ma'rifat, berarti dia itu adalah seorang pembohong. Kenapa begitu? Karena yang namanya ma'rifat itu anugerah dari Allah. Allahumma ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saya mau tanya, bisa nggak kita mendefinisikan cinta? Apakah definisi cinta saya dengan Ustaz Maulana sama? Beda, Pak. Apakah ma'rifatnya Kang siapa nih namanya nih? Faisal dengan saya mengenal si fulan, seumpamanya Faisal mengenal Ustaz Mursidi, semuanya Mang Mursidi. Menurut ente Mang Mursidi bagaimana? Kan berbeda. Ini wilayah private. Nggak perlu diumbar, nggak perlu diceritakan. Cukup kita yang tahu. Hanya kita dengan Allah. Kapan bisa kita nikmati cinta? Kapan bisa kita nikmati yang namanya ma'rifat? Kalau kita udah istiqomah. Kita ngaku cinta sama Habib Umar. Amalin dulu tuh amalannya Habib Umar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada yang nambahin, Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki nambahin di akhir kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, akhir kalimatnya ditutup dengan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Boleh nggak Ustaz digabung? Kebetulan saya juga pengagum Habib Muhammad, babanya daripada Habib Ahmad bin Alawi al-Maliki Makkawi Makkah. Silahkan aja kalau emang kita kepingin menggabungkan antara dua wirid tadi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kata Habib Umar, siapa orang yang dawam baca wirid ini, maka akan dijauhkan dari rasa kesukaran hidup. Istiqomah dulu. Pertama kali kita masih kagum baca ini karena Habib Umar. Tapi lama-lama karena terus kita istiqomah. Lama-lama ini menjadi kecintaan kita mengamalkan wirid ini. Kalau sudah mengenal wirid la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, nikmatnya kita membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, saya yakin lama-lama pun kita akan mengenal betapa nikmatnya kalimat la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, tunjukkan saya satu kalimat yang bisa menjadi apa?
menjadi penghubung antara diri saya denganmu ya Allah. Apa kata Allah? Baca kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya kalimat itu apabila ditimbangkan antara dunia dan langit, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Istiqomah. Nanti baru tuh Allah berikan kita kemantapan hati. Tuh, tanamin tuh hati kita tuh cinta tuh. Ditanamin hati kita ma'rifat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmatnya kita kalau udah ibadah itu kalau kita sudah merasakan nikmatnya istiqomah. Ya. Kalau dulu para wali itu ngajarin ya, para wali itu ngajarin per 41. Istiqomah dulu lah 41 hari. Saya dulu belajar yang namanya wirid Asrul Qadiriyah. Baru malam ke-7 udah nggak istiqomah lagi karena berat banget. Memang istiqomah ini berat, saya bilang. Istiqomah ini berat banget. Makanya Nabi itu nggak pernah memaksakan orang itu untuk mengamalkan agama itu dengan cara yang berat-berat. Saya kan pernah cerita ya, ada orang mantan mantan tukang mabok, tukang perkosa orang, tukang apa lagi? Tukang ngebunuh, terus pengen tobat, minta amalan, minta supaya jadi orang bener. Nabi cuma ngasih syarat apa coba? Jangan bohong. Cuma itu doang. Akhirnya dia pikir begini, wah enak amat kan? Gampang banget Islam. Cuma disuruh jangan bohong, maka kita sudah menjadi orang Islam yang bener. Begitu malam hari dia ngeliat rumah besar, pengen ngerampok, dibuka pintunya, baru pengen ngerampok, mikir dia. Besok kalau ketemu sama Nabi Muhammad ditanya, lu ngerampok apa kagak? Kalau gue bilang kagak berarti kita bohong. Kalau kita bilang ngerampok, dihukum kita. Kagak jadi, kemudian kagak jadi. Buka kamar, ada perempuan telentang tidur, kemudian udah gitu itunya kelihatan Bang Udin. Masya Allah Bang Udin. Nah model kita kira-kira gimana itu kalau begitu itu? Nah, bagaimana? Jangan bohong. Nah, kan begitu kalau model kita. Ini enggak. Dia ingat pesan Nabi. Kalau seandainya besok saya ketemu Nabi, lalu kemudian ditanya, tadi malam lu perkosa orang apa kagak? Kalau dibilang iya, gue dihukum. Dibilang kagak, kita bohong. Agak jadi lagi Bang Udin. Nah, akhirnya dia keluar tuh dari rumah tuh. Ya Allah, pesan mah cuma satu, jangan bohong. Tapi implementasinya, pengamalannya luar biasa. Itu udah bukan lagi urusan dia dengan manusia, tapi urusannya dengan Allah. Syirnya, rahasianya itu dirinya dengan Allah. Ikhlas dia mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya di waktu subuh dia ngempet paling pojok situ sholat tuh. Malu karena malamnya dia habis berpikir porno, tapi kemudian nggak jadi, takut ditanya sama Rasul, dia ngumpet pojokan. Habis subuh matahari mulai naik, datang ke perempuan yang tadi malam rumahnya di Satronin, datang menghadap Rasul, ngadu, ya Rasul, iya tadi malam ada kejadian aneh ya Rasul. Kenapa? Rumah saya disatronin orang. Terus ada yang bilang apa enggak? Itu yang aneh. Rumah saya terbuka lebar, kemasukan orang, bahkan kamar tidur saya pun terbuka, tapi tidak ada satu barang pun yang hilang. Emang ibu ini tinggal sama siapa? Saya janda ya Rasul. Oh. Terus maunya sekarang bagaimana? Tolong ya Rasul, carikan saya suami yang soleh, yang bisa menemani hidup saya, menjaga iman saya, dan menjaga apa yang saya sudah miliki hari ini ya Rasul. Rasulullah ini kan yuha, dikasih wahyu sama Allah. Itu laki-laki yang ngempet di pojokan, liatin aja. Sini Tom, sini. Lo kira-kira kalau gue kawinin sama perempuan ini mau apa kagak? Wah, merdeka. Udah nggak usah pakai ngerampok lagi kalau kayak gitu kan, semuanya jadi halal buat dia. Apa coba? Ini kan fadilah, keutamaan daripada sirnya
rahasia yang tadi dia sembunyikan. Mungkin kalau seumpamanya terang-terangan ibadah, supaya kalau seumpamanya begini, mungkin kalau dia nggak ngerampok karena dilihat orang, mungkin karena itu biasa. Tapi ini kan nggak ada orang kecuali hanya dia dengan si perempuan tadi. Tidak ada orang kecuali hanya dirinya dan wanita tadi. Bisa saja dia berbuat zalim, bisa saja dia berbuat makar. Tapi dia takut, dia khawatir akan pesan Nabi Muhammad SAW. Dia tinggalkan berbohong. Para bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai penutup pengajian kita pada malam hari ini, qala Abu Ya'qub An-Nahar Al-Juri, beliau berkata, as-sidqu muwafaqatun al-haq. Yang namanya kejujuran itu harus selalu seirama fi sirri wal alaniyah. Baik dalam keadaan sir maupun dalam terangan. Sir adalah yang sembunyi, yang terang-terangan seperti ibadah yang sekarang kita laksanakan. Sholat berjamaah, puasa, zakat. Zakat nggak boleh sembunyi-sembunyi, Pak. Terang-terangan. Bapak ngasih duit, ini zakat saya loh. Ini zakat padi saya, berapa persen? 5%. Berapa hasil panen kemarin? 6 ton. Dibagi 5%. Kalau panennya itu berdasarkan hasil irigasinya itu dari mana? Dari parit, dari dari air yang dialirkan ke sawah. Kalau seandainya hasil panennya, pengairannya itu berdasarkan kepada hasil hujan, beda lagi itu pengeluaran zakatnya buat hasil sawah. Berapa persen? 10%. Bapak-bapak nemu harta karun, lagi jalan mentok nemu emas. Berapa zakatnya itu? Berapa zakatnya? Bukan 2,5%. Itu zakatnya 30%. Orang kagak nyari, kagak ngapa-ngapain. Nemu harta karun. Gua kan capek. Lu nggak capek ngapain? Orang nemu. Boleh nemu, zakatnya 30%. Kadang-kadang kita aja supaya dapat proyek aja, ya. Nyuap pejabat aja kadang-kadang 30% kita jabanin, apalagi harta karun. Tuh. Dan itu harus terang-terangan. Ini barang apa nih? Zakat. Kalau sodako sembunyi. Bedain tuh zakat sama sodako. Kalau sodako sembunyi, Pak. Nih, kalau zakat terang-terangan. Ini tuh tabungan saya selama setahun 50 juta rupiah. Zakatnya berapa? 2,5%. Keluarin tuh. Kok beda Ustaz antara harta? Oh, kalau yang ini kan dikumpulin berdasarkan keringat nih. Capek nih, kumpulin ditabung setahun harganya sekian, kemudian disimpan nilainya 50 juta, kemudian dizakatkan nilainya 2,5%. Kasih tahu. Kalau lebih boleh jadi sodako, kurang tidak boleh. Itu dia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa seirama dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana zidna 'ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a, walhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.